Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Saya dari kelas 3B Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya Ilmu Komunikasi. Ya, jadi di sini saya sudah bersama salah satu dosen Universitas Islam Syekh Yusuf dan juga dosen wali kelas 3B. Baik, selamat sore Pak. Ya, sore. Ya, di sini saya akan menanyakan tentang optimalisasi kegiatan dalam belajar saat pandemi COVID-19. Boleh. Nah, menurut Bapak itu lebih efektif mana nih ketimbang belajar online atau offline yang tatap muka? Menurut Bapak itu lebih efektif mana gitu? Oke. Sebenarnya keduanya itu ada plus minusnya. Oke. Ketika kita belajar online, kita merasakan sesuatu yang ternyata ada plusnya juga. Kita udah 2 tahun lebih pandemi, dan berarti kita sudah mengalami perkuliahan secara online. Nah, kalau dari sisi efektivitas waktu, sebenarnya itu lebih bagus adalah online, ya, karena kan kita dosen dan mahasiswa sebenarnya nggak perlu di kampus ya, dimanapun bisa gitu, ataupun standby. Cuman dari efektivitas penyampaian materi itu lebih bagus sih tatap muka, agar kita tahu mana yang benar-benar untuk belajar dan mana yang benar-benar yang tidak serius, itu kita akan lebih tahu. Kalau dari sisi yang lain sebenarnya juga offline sebenarnya jauh lebih bagus ya ketimbang dari online. Tapi yang namanya pandemi ya mau gimana lagi ya? Iya, betul. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Kalau menurut Bapak nih, selama mengajar sekarang kan belajarnya masih ada yang online gitu ya. Nah, Bapak itu ada nggak sih kendala saat mengajar mahasiswa itu? Kendalanya itu pasti dan tidak lain itu adalah signal. Itu selalu pasti selalu menjadi kendala, baik dari sisi mahasiswa ataupun kemungkinan dari sisi dosen. Ya, misalkan Pak maaf sinyalnya buruk, Pak maaf wifi-nya error gitu kan. Nah, itu sinyal. Karena zaman sekarang tuh orang lebih kebutuhan kuota daripada pulsa ya kan. Terus lebih kebutuhan wifi daripada yang lainnya. Jadi dia lebih kepada sinyal satu. Yang kedua, anak-anak yang online itu kadang-kala dia jarang untuk on cam. Mungkin kamu juga ya, atau sekalian yang lain. Ya. Padahal kan kita kuliah ya harusnya ya siap lah ya, mau online ataupun offline gitu kan. Kalau online kan berarti kan kalau mau disamakan dengan offline berarti kan harus apa? On cam. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi selain sinyal juga permasalahan dari mahasiswa itu mungkin tidak mau on cam, jarang yang mau on cam. Selain itu sih mungkin ada dari sisi teknis ya. Ya misalkan gangguan-gangguan yang lainnya sih. Itu sih. Oke, di sini kan kuliah online itu kan masih banyak banget ya Pak ya. Jadi muncul beberapa konflik. Nah, jadi ada nggak sih manfaat dari kuliah online sama kuliah offline tatap muka itu? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Kalau manfaat pasti ada ya, pasti ada manfaat. Ya kan, walaupun misalkan cuma sedikit itu pasti ada. Misalkan manfaat dari kuliah online ini kan salah satunya adalah ketika kita belajar santai di rumah, nggak perlu ke kampus, kita bisa mengerjakan satu hal yang lain. Terus kita juga bisa membantu orang tua misalkan di rumah. Kita juga bisa dengan me time dengan keluarga, itu lebih enak. Itu salah satu positif ya atau manfaat. Itu sih. Kalau misalkan offline kan kita harus ke kampus, manakala waktunya juga kurang itu untuk keluarga. Cuman ya positif dan negatifnya emang selalu ada ya, plus minusnya selalu ada. Itu sih sebenarnya.
Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke Bapak untuk mahasiswa yang sekarang ini masih dalam belajar online agar lebih giat lagi gitu belajarnya? Kira-kira ada nggak? Siap. Oke ya, ini terutama untuk mahasiswa ya teman-teman semuanya. Kemungkinan semester besok kita masih online karena terjadi lagi pandemi di Omikron terutamanya. Jadi walaupun kita masih pandemi, saya dosen dan teman-teman dosen yang lainnya juga berharap pandemi ini selesai. Karena walaupun bagaimanapun masih lebih asik offline ketimbang online. Jadi teman-teman mahasiswa pertama tetap semangat belajarnya walaupun online. Yang kedua ikutin aturan yang berlaku ya, dan juga ikutin dosennya. Ketiga, kalau misalkan dosennya mengarahkan untuk on cam, tolong on cam perkuliahan. Jadi antara dosen dan mahasiswa bisa saling mengenal. Nah, itu sih intinya poinnya adalah semangat. Itu. Ya, mungkin itu saja yang akan saya bahas itu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke. Ya.